Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, berkatilah kami akan belajar lagi firman Tuhan menjelang kami beristirahat pada jam saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Sekali lagi, pertentangan besar dalam surat-surat Paulus masih berbicara tentang Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, Paulus seringkali menggunakan bahasa dan simbol militer untuk mengundang orang percaya untuk meniru perilaku keteladanan daripada keprajuritan. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20, bahasa militer menunjukkan salah satu cara utamanya untuk memahami akan kisah Injil. Setelah menaklukkan para penguasa dan pembesar, ada kata para penguasa dan pembesar di kayu salib dalam Kolose 2 ayat 15, Kristus yang dipermuliakan sekarang mengerjakan hasil kemenangan itu dari kedudukannya sebagai Tuhan yang dipermuliakan atas segala sesuatu. Filipi 2 ayat 9-11, merekrut para pengikutnya sebagai pejuang-pejuang dalam perang alam semesta. Nah, Kristus memimpin bala tentara terang menuju hari kemenangan yang agung. Kemudian ada juga kata-kata mengumpulkan penggunaan simbolisme militer oleh Paulus. Kita melihat bahwa dia memahami konflik antara yang baik dan yang jahat sebagai perang kosmik yang sudah berlangsung lama, atau pertempuran pasang surut antara dua pasukan yang saling berhadapan selama berabad-abad. Saudara-saudara lihat, dalam panggilannya untuk mempersenjatai diri, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 10-20, Paulus mengumpulkan unsur-unsur pertentangan alam semesta yang telah ia gunakan. Contohnya, Allah memberdayakan orang percaya dengan kuasa yang sangat besar. Kemudian, kemenangan dan peninggian Kristus atas segala sesuatu. Lanjut, orang percaya sebagai pasukan yang telah bangkit dari orang yang dulu mati, tetapi sekarang diberdayakan oleh identitas mereka dengan Kristus yang ditinggikan dan mampu berperang melawan tuan kegelapan mereka yang terdahulu. Itu dalam Efesus 2 ayat 1-10. Nah, peran gereja dalam menyingkapkan kuasa atas malapetaka mereka yang akan datang, Efesus 3 ayat 10. Penggunaan Mazmur 68 ayat 18 untuk menggambarkan Kristus sebagai penakluk atau prajurit ilahi, Efesus 4 ayat 7-11. Nah, ketika dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, nah kita sangat siap untuk memahami peran sentral dari pertentangan alam semesta, tetapi juga kita harus tetap teguh dalam kepastian yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Itulah bahasa daripada Rasul Paulus dalam kitab Efesus 6 ayat 10-20 tentang pertentangan besar yang terjadi dengan menggunakan bahasa-bahasa dan juga simbol-simbol militer. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar lagi firman-Mu pada jam saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biar kiranya kami diberkati secara pribadi maupun kaum keluarga kami. Ini doa dan sembahyang kami, berkat surga mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.